Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 3 Lamongan di mana saja berada. Bersama saya, Mula Haryati, Guru Biologi SMA Negeri 3 Lamongan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas ruang lingkup biologi. Walaupun secara virtual dan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, semoga tidak mengurangi semangat Ananda di dalam mempelajari biologi. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Karakteristik biologi. Arti biologi. Biologi berasal dari dua kata. Yang pertama adalah bios, yang artinya hidup. Dan yang kedua adalah logos, yang artinya adalah ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Karakteristik dasar makhluk hidup. Pertama, tersusun atas sel. Kedua, bergerak. Yang ketiga, bernafas. Yang keempat, perlu makan. Kelima, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Keenam, iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Ciri yang berikutnya adalah ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Ciri yang kedelapan adalah adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ciri makhluk hidup yang kesembilan adalah reproduksi atau kemampuan untuk berkembang biak. Cabang-cabang biologi ada banyak, diantaranya di sini ada zoologi. Zoologi berasal dari kata zoo yang artinya hewan dan logi yang artinya ilmu. Jadi di sini zoologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang hewan. Yang kedua, mikrobiologi. Mikro artinya kecil, biologi artinya makhluk hidup. Jadi, mikrobiologi adalah cabang biologi yang mempelajari makhluk hidup berukuran kecil. 3. Mikologi. Miko artinya jamur, logi artinya ilmu. Jadi, mikologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang jamur. Berikutnya adalah botani. Botani adalah cabang biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Lanjut. Masih banyak cabang-cabang biologi yang lain, diantaranya yang pertama adalah entomologi, mempelajari tentang serangga, sitologi, mempelajari tentang sel, morfologi, mempelajari bentuk luar makhluk hidup, genetika, mempelajari susunan gen di dalam tubuh makhluk hidup, embriologi, mempelajari perkembangan embrio, taksonomi, mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup, dan masih banyak lagi. Ini sudah Ibu tugaskan pada tugas 1 yang kalian kerjakan di Google Classroom pada pertemuan minggu kemarin. Lanjut. Struktur organisasi kehidupan. Dimulai dari yang paling kecil adalah sel, di mana sel adalah unit kehidupan terkecil. Kenapa kok sel dikatakan unit kehidupan terkecil? Karena sudah ada makhluk hidup yang hanya berukuran satu sel saja. Yang kedua, jaringan.
Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan akan membentuk organisasi kehidupan yang lebih besar, yaitu organ. Di sini organ bisa kita katakan adalah sekumpulan jaringan yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi kalau Ibu balik, sekumpulan jaringan yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk yang namanya organ. Sekumpulan organ akan membentuk sistem organ, sehingga sistem organ bisa kita katakan sekumpulan organ yang mempunyai bentuk dan fungsi yang tertentu. Sistem organ akan membentuk organisme atau makhluk hidup tunggal. Sekumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati waktu dan tempat yang sama akan membentuk populasi. Sehingga populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang menempati waktu dan tempat yang sama. Berikutnya adalah komunitas. Sekumpulan populasi yang menempati waktu dan tempat yang sama akan membentuk komunitas. Jadi bedanya apa populasi sama komunitas? Pada populasi adalah kumpulan individu sejenis, sedangkan kalau komunitas adalah kumpulan populasi, jadi individunya bisa bervariasi, bermacam-macam. Kemudian organisasi kehidupan berikutnya adalah ekosistem. Hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekumpulan ekosistem akan membentuk bioma, dan sekumpulan bioma akan membentuk biosfer. Objek dan permasalahan biologi. Nah, ini konsep individu. Seorang anak perempuan adalah individu, sedangkan sekelompok orang adalah populasi. Kita lanjutkan ke metode ilmiah. Metode adalah suatu cara, sementara metode ilmiah adalah suatu cara untuk memecahkan permasalahan tentang gejala alam dengan cara logis dan sistematis. Tahapan-tahapan di dalam metode ilmiah yang pertama adalah menemukan adanya masalah. Jadi di sini ada kata menemukan, artinya tidak sengaja. Masalah tersebut kita temukan tidak sengaja. Bukan dicari-cari, tapi memang masalah tersebut ada. Langkah berikutnya adalah merumuskan masalah dengan bantuan kata tanya Abdi Kasim. Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau disebut studi literatur. Dari mana informasi kita dapat? Dari buku, dari majalah, dari internet, dari televisi, ataupun dari ahlinya. Yang keempat adalah merumuskan hipotesis. Anak-anak sudah tahu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara. Karena namanya dugaan sementara, maka masih perlu dibuktikan dengan adanya suatu penelitian. Langkah berikutnya adalah melaksanakan penelitian. Dari penelitian kita mengambil data, menganalisis data, menyimpulkan, membuat laporan, kemudian presentasi. Variabel di dalam penelitian, ada 3 macam variabel di dalam penelitian. Yang pertama adalah variabel bebas, atau disebut juga variabel manipulasi, atau disebut juga variabel penelitian. Ini adalah variabel yang diteliti, dibuat beda. Yang kedua adalah variabel terikat atau variabel respon, variabel yang terjadi akibat variabel bebas. Contohnya adalah hasil panen tanaman lombok. Yang ketiga, variabel kontrol. Ini adalah variabel yang dibuat sama karena berpengaruh terhadap hasil. Contohnya di sini adalah jumlah air yang disiramkan. Contoh identifikasi masalah. Di sini
disajikan. Dela ini adalah salah satu nama siswa. Dela ingin meneliti pengaruh suhu perendaman terhadap kecepatan perkecambahan biji adenium atau Kamboja Jepang. Nah, variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya di sini adalah suhu air perendaman. Variabel terikatnya adalah kecepatan perkecambahan biji adenium, sementara variabel kontrolnya adalah jenis biji adenium, volume air perendaman, dan media tanam yang digunakan. Contoh berikutnya, seorang siswa ingin meneliti pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap hasil panen tanaman jagung. Di sini kalian diminta menentukan judul, rumusan masalah, variabel bebas, dan variabel terikat dan variabel kontrol. Judulnya adalah di sini pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap hasil panen tanaman jagung. Rumusan masalahnya diawali dengan kata tanya, bagaimana? Sementara variabel bebasnya adalah dosis pupuk, variabel terikat adalah hasil panen tanaman jagung, dan untuk variabel kontrol adalah jenis pupuk, jenis tanaman, jumlah air yang disiramkan, jenis tanah, dan sebagainya. Sikap ilmiah, rasa ingin tahu, jujur terhadap fakta, mampu membedakan fakta dan opini, terbuka, teliti, tanggung jawab, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan ataupun argumen. Manfaat biologi dalam berbagai bidang kedokteran, bidang peternakan, bidang industri, bidang farmasi, dan masih banyak lagi. Untuk tugasnya pada pertemuan kali ini adalah tugas kedua. Kalian kerjakan di buku catatan, kirim ke Google Classroom, deadline Minggu 9 Agustus 2020 jam 8 pagi. Tugas yang pertama, berdasarkan penjelasan mengenai organisasi kehidupan, buatlah rangkuman organisasi kehidupan beserta definisinya mulai dari sel sampai dengan ekosistem. Tadi dicontohkan bahwa sel adalah organisasi kehidupan yang terkecil. Terus Anda lanjutkan sampai dengan ekosistem. Tugas yang kedua, apa kedudukan organisme berikut di dalam organisasi kehidupan? Contohnya di sini adalah sebatang mangga adalah individu. Soalnya ada 5, A, B, C, D, E. Sebatang pisang adalah, dan seterusnya sampai E. Nilainya kalau betul adalah 30. Dan satu lagi, lanjutan tugas yang terakhir. Seorang siswa ingin meneliti pengaruh pemberian pupuk urea terhadap hasil panen tanaman tonat atau Solanum lycopersicum. Tentukan judul, rumusan masalah, variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, dan selamat mengerjakan. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.